Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah penjara di suatu pulau bernama Penjara Riker. Penjara itu dibangun untuk kasus-kasus kejahatan yang sangat berat. Di sana ditempati oleh sepasang kekasih, si wanita bernama Franz dan si pria bernama Cletus, musuh bebuyutan dari Venom. Mereka memiliki kekuatan yang sangat spesial. Francis bisa menghasilkan gelombang suara yang dapat dimanfaatkan berupa ledakan. Sedangkan Cletus, seorang psikopat berjiwa kejam, pernah menjadi objek eksperimen dan kini memiliki kekuatan simbiot sama seperti Venom bernama Carnage. Saat itu, ada upaya memindahkan Francis ke tempat baru untuk mengurungnya. Itu dilakukan karena kekuatan Francis sangat berbahaya seiring semakin bermutasi tidak terkendali. Di sanalah awal mula dua pasangan sejoli itu terpisahkan. Di perjalanan, Francis melakukan sebuah pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya, sehingga Francis dapat lolos dan terjatuh dari mobil. Setelah itu, Francis terbangun di sebuah tempat baru, tempat yang akan mengurungnya untuk waktu yang cukup lama. Tempat itu bernama Ravencroft Institute. Beberapa tahun pun berlalu, Francis diberitahu oleh si pengawas lab bahwa kekasihnya Cletus akan dihukum mati atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Dan inilah Venom 2. Kita pun diperlihatkan kembali dengan Eddie. Eddie dikenal sebagai pria biasa saja, kekuatan alien Venomnya juga tidak ada. Setidaknya itulah yang diketahui oleh orang-orang. Eddie datang ke kantor polisi atas permintaan polisi. Polisi meminta bantuan Eddie untuk mengungkap kasus kejahatan Cletus yang sudah lama polisi belum juga bisa pecahkan. Selain Cletus memang ingin bertemu dengan Eddie, itu juga menjadi kesempatan terbaik untuk Eddie agar dirinya dapat menguak kejahatan Cletus. Pada saat bertemu Cletus, Cletus bercerita kepada Eddie bahwa dirinya mencintai seorang wanita yaitu Francis. Mereka sudah lama terpisahkan dan saling kangen. Cletus berharap apa yang diceritakan kepada Eddie mau mencetaknya di sebuah surat kabar berita. Dan itu sesuatu hal yang sangat tidak penting. Sebelum pergi, Eddie melihat kamar tahanan Cletus dipenuhi dengan gambar-gambar yang pasti berhubungan dengan kisah hidupnya dan kasus-kasus kejahatannya yang belum terpecahkan. Setibanya di rumah, Eddie mengabar kembali apa yang ia lihat dari kamar tahanan Cletus. Dan ya, usahanya pun berhasil. Eddie dapat mengungkapkan kasus misteri puluhan tahun yang belum terpecahkan oleh polisi. Eddie tahu tempat di mana Cletus menguburkan seluruh mayat-mayat korban kejahatannya. Lalu, Eddie mengungkapkan temuannya itu ke seluruh media. Akibatnya, Eddie menjadi jurnalis nomor 1 kembali. Cletus dijatuhi hukuman mati lagi, sedangkan kepolisian menjadi ricuh sebab dinilai tidak bekerja dengan baik. Di kediaman Eddie, Venom sedang mengamuk-amuk sebab Eddie menjanjikan Venom dapat memakan orang jahat untuk dimakan otaknya. Tapi Eddie selama ini hanya mengizinkan Venom makan ayam dan coklat saja. Eddie mau semua orang menganggap Venom sudah mati dan tidak ada, makanya Eddie melarang Venom makan orang. Amukan Venom tidak terbendung lagi, Venom sangat lapar. Lalu Eddie membawanya ke toko Chen agar Venom dapat memakan coklat. Tapi ternyata coklat pesanan Eddie belum datang juga. Dengan itu Eddie membawa Venom ke peternakan ayam untuk mencuri dan memakan ayam lagi. Tidak merasa puas makan ayam saja, Venom mencari orang jahat untuk dimakannya. Didapatlah seorang ibu-ibu sedang terkena perampokan, tapi ternyata ibu-ibu itu lebih galak dan lebih kuat dari perampok itu sendiri. Bahkan dirinya dapat melawan balik si perampok. Makanya Venom lagi-lagi dilarang Eddie untuk memakan penjahat itu, sebab malah penjahat itulah yang tertekan oleh si ibu-ibu itu. Di tengah-tengah Venom mengamuk ingin memakan manusia, mendadak Eddie ditelepon oleh Anna. Anna ingin memberitahu Eddie sesuatu hal yang sangat penting. Ia meminta bertemu dengan Eddie besok malam. Keesokan harinya Eddie bertemu dengan Anna.
Eddie tidak berkutik sedikit pun, sebab Anna menceritakan bahwa dirinya sedang mau dilamar oleh temannya yaitu si Dan. Sebenarnya, Eddie masih mencintai Anna, tapi karena Anna menganggap Eddie terlalu memperdulikan dirinya sendiri dan Dan lebih membuat Anna aman dibanding Eddie, maka Anna lebih memilih Dan. Lalu, Eddie pulang dengan mengucapkan selamat kepada Anna. Hari-hari berjalan seperti biasa, keseharian Eddie cukup dibuat ramai dan kacau oleh Venom. Venom masak dan mengambil surat untuk Eddie. Tidak diduga, Eddie mendapatkan surat dari Cletus. Di surat itu, Cletus bercerita tentang kisah masa kecilnya di mana pertama kali dirinya menjadi seorang psikopat. Termasuk bercerita juga pertama kali dirinya membunuh keluarganya, sampai dirinya diselamatkan oleh kekasihnya yaitu Francis. Kembalilah Eddie bertemu dengan Cletus untuk bertanya apa maksud Cletus menceritakan kisahnya di sebuah surat itu. Di sana Cletus berkata kalau dirinya sama dengan Eddie. Cletus menganggap karakternya sama dengan Eddie, tapi Eddie menyangkalnya. Cletus kemudian mendoakan Eddie mati kesepian dan patah hati. Disambut Venom berkata kepada Eddie sepertinya doa Cletus itu telat sebab Eddie sudah terlebih dahulu patah hati oleh Anna. Lalu tiba-tiba Venom terpancing dan marah menyerang Cletus, sampai-sampai tangan Eddie sendiri yang terkena gigitan Cletus. Setelah itu terlihat Cletus menelan bagian kecil dari Venom yang tertinggal di bibirnya, dan disitulah awal mula kebangkitan dari Carnage. Atas kejadian itu, Venom meminta maaf kepada Eddie karena emosi dan jadi tidak terkendali menyerang Cletus. Eddie tidak suka dengan cara Venom terlalu brutal. Saking marahnya Eddie mengatakan tidak membutuhkan Venom lagi. Mendengar hal itu Venom marah lagi, merasa dihakimi oleh Eddie, hidupnya penuh dengan kekangan, sudah tidak tahan hanya makan ayam dan coklat saja. Lalu Venom memutuskan kabur meninggalkan Eddie. Kembali ke Cletus, dirinya dalam proses hukuman mati. Dengan dihadiri banyak keluarga para korban kejahatannya, Cletus diberikan suntikan mati. Pada saat obat itu masuk ke dalam tubuh Cletus, tiba-tiba kekuatan Carnage dalam tubuhnya terbangun dan memberontak. Carnage langsung menghancurkan semuanya. Tidak tanggung-tanggung di dalam penjara itu, Carnage juga membuat kekacauan di dalam sana. Sementara itu, Venom masih dalam keadaan marah kepada Eddie. Venom merasuki beberapa orang di dalam klub malam. Terlihat, Venom sangat senang. Yang lain juga tidak mengira itu Venom dan mengira hanya seorang manusia menggunakan kostum monster saja. Dengan mengumumkan dirinya tidak membutuhkan Eddie lagi, Venom berharap Eddie dapat melihat ungkapan rasa hatinya itu. Di sisi lain, setelah Eddie melihat berita kalau Cletus kabur, Eddie mendatangi penjara Raker yang kini terbengkalai tua. Di sana, Eddie mengabarkan kepada polisi bahwa dirinya menemukan ukiran love Cletus dengan seorang wanita berinisial FB. Polisi itu pun mengatakan itu adalah Francis Barrison. Pasti Cletus akan mendatangi Francis kekasihnya. Singkat cerita, Cletus akhirnya mendatangi di mana Francis ditahan. Dengan menyiapkan orang yang selama ini menahan Francis, Cletus membuat kekacauan di lab itu lalu membawa Francis, wanita kesayangannya, untuk kabur dari sana. Polisi langsung mengejar Cletus dalam mode Carnage-nya. Tentu saja, Carnage tidak semudah itu untuk dikalahkan. Francis membantu Carnage dengan kekuatannya, dirinya menggunakan teriakan ledakan. Tapi itu membuat Carnage menjadi marah sebab efek dari gelombang suara Francis dapat membuat kekuatannya menjadi lemah.
sama persis seperti Venom yang lemah dengan suara yang sangat keras juga. Di sisi lain, Venom datang kembali ke toko Chen untuk meminta coklat pesanan Eddie. Venom benar-benar kelaparan. Meskipun Venom kabur dari Eddie, Venom tidak mau memakan kepala manusia. Lalu Venom di sana ditolong oleh Nyonya Chen. Eddie sendiri sekarang ditahan di kantor polisi dengan alasan setiap kejahatan yang dilakukan oleh Cletus pasti berhubungan dengan Eddie. Itulah yang disimpulkan oleh polisi yang membuat Eddie ditahan. Eddie tentu saja tidak menceritakan semuanya kepada polisi. Eddie tidak bisa menceritakan kalau Cletus menjadi Carnage itu ulahnya. Berawal dari jari Eddie yang tergigit, itulah sebabnya. Anna datang untuk membantu Eddie tentu saja sebagai seorang lawyer. Anna membantu pria yang masih dicintainya itu meskipun dilarang oleh Dan. Eddie bercerita kepada Anna Cletus menjadi barbar itu disebabkan oleh dirinya. Cletus sangat ingin balas dendam kepada dirinya. Eddie mengatakan kekuatan Venom lah yang bisa melawan Cletus dengan kekuatan Carnage-nya. Kemudian Eddie meminta tolong kepada Anna untuk menemukan Venom. Setelah bertemu dan menemukan Venom yang ternyata bersemayam di diri Nyonya Chen, Anna memujuk Venom untuk ikut dengannya, tapi itu sangat sulit. Beberapa rayuan telah Anna lakukan untuk Venom agar Venom dapat ikut dengannya, dan itu berhasil. Anna kembali ke Eddie. Dengan bantuan Venom, mereka bertiga dapat kabur dari penjara dengan menghancurkan tembok. Di tengah-tengah hal genting karena amukan Carnage, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya. Ya, walaupun harus beberapa kali Eddie harus meminta maaf kepada Venom, akhirnya Venom mau masuk lagi ke tubuh Eddie. Dan setelah itu, sekarang Eddie pun mencari-cari Cletus dengan Carnage-nya di seluruh kota. Tapi ternyata, Francis lah yang menemukan Anna terlebih dahulu dan menculik Anna. Tidak lama setelah Eddie tahu Anna diculik, Eddie langsung pergi menyelamatkan Anna. Posisi Anna ada di sebuah kuil dimasukkan ke dalam peti. Di kuil itu sedang diadakan sebuah prosesi pernikahan antara Cletus dengan Francis. Tidak lama sampailah Eddie. Eddie datang dengan mode Venomnya. Cletus juga sudah berubah dengan mode Carnage-nya. Carnage mengancam akan membunuh ayahnya, yaitu Venom. Venom sempat ciut mengajak Eddie untuk kabur melihat Carnage berubah menjadi simbiot merah besar. Tapi Eddie menolaknya karena dirinya ingin menyelamatkan Anna. Dengan mempersilahkan Venom untuk memakan orang-orang di sana terkecuali Anna dan seorang pendeta, Venom pun langsung barbar melawan dan menerjang Carnage. Francis sendiri sedang mengejar-ngejar polisi. Ia benar-benar tidak suka dengan polisi. Ia ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba datanglah Dan untuk membantu Eddie. Dan membakar Carnage dari atas dengan menggunakan bensin. Carnage pun kesakitan membuat Francis fokusnya teralihkan. Lalu pergi meninggalkan polisi itu untuk membantu Cletus kekasihnya. Hampir saja Dan dimakan Carnage, beruntung Dan ditolong oleh Eddie. Kini Venom dan Carnage benar-benar bertarung habis-habisan. Carnage mengancam ingin menghabisi Anna dengan membawanya ke bagian atas kuil. Bersama dari itu, dengan banyaknya reruntuhan jatuh membuat Venom terjepit di reruntuhan beton. Francis pun berkata kepada Carnage dirinya sudah berlebihan melakukan kekacauan. Terlebih, Cletus juga yang berada di dalam Carnage sudah tidak bisa mengendalikan Carnage seutuhnya lagi. Kini tidak hanya Anna saja, Francis juga sudah berada di genggaman Carnage. Mereka akan dihabisi olehnya. Venom kembali bangkit lagi setelah berhasil meloloskan diri. Dengan membawa pipa besi di tangannya, Venom naik ke atas sebuah menara kuil. Hampir saja Anna dimakan oleh Carnage. Lalu dengan melompat, Venom langsung menusuk Carnage dengan pipa di tangannya. Hal itu pun belum membuat Carnage menyerah. Kini situasi berbalik, Venom dalam keadaan terdesak. Venom ingin dihabisi oleh Carnage.
Tapi Francis yang masih berada di sana ingin membantu Venom. Carnage tahu Francis ingin mengganggunya, oleh karena itu Carnage menyerang Francis. Akibatnya Francis terjatuh dari ketinggian dan tertimpa dengan sebuah lonceng besar. Tapi sebelum Francis terjatuh, dirinya menyerang Carnage dengan kekuatan suara peledaknya. Akibat dari efek ledakan kekuatan suara Francis, menara bagian atas kuil roboh. Carnage terjatuh dan terlepas dari tubuh Cletus. Venom tidak tinggal diam memanfaatkan kesempatan itu. Venom menangkap Carnage dan langsung memakannya. Meskipun menurut Venom rasa Carnage benar-benar tidak enak, Venom memakan Carnage sampai habis dan ia pun menang. Setelah saling baku hantam berakhir, Cletus masih hidup lalu berkata ingin bersahabat dengan Eddie, tapi Eddie menolaknya. Venom langsung memakan Cletus sampai-sampai kepalanya terputus. Setelah kejadian itu, Eddie berpisah dengan Anna dengan mengatakan kata-kata terakhir, yaitu untuk menjaga dirinya dengan baik-baik. Di sini ada sebuah scene misteri belum terpecahkan. Pak polisi yang diincar oleh Francis tadi sepertinya mendapatkan sebuah kekuatan monster baru, namun entah apa itu. Kembali ke Eddie, kini dirinya dengan Venom menjadi buronan dan harus berganti-ganti tempat untuk menghindari kejaran polisi. Sampailah mereka di sebuah pantai tropis sambil melihat sunset. Eddie dan Venom sepakat mereka akan menjadi seorang pelindung masyarakat yang mematikan. Dan film pun selesai.